Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dari Prodi D3 Teknik Elektronika jurusan Teknik Elektro kelas 1B dengan nomor BP 2101042033. Yang terhormat kepada Bapak Rinaldi SPDI MED. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak berikan bagi saya untuk dapat membacakan makalah yang telah saya buat. Baiklah, saya akan membacakan makalah saya yang berjudul Aplikasi Syariah Puasa. Puasa merupakan ibadah yang telah lama berkembang dan dilaksanakan oleh manusia sebelum Islam. Islam mengajarkan antara lain agar manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada qada dan kadarnya. Menurut Muhammad Asad, puasa adalah the option of speech, memaksa diri untuk tidak bercakap-cakap dengan perkataan yang negatif, contohnya seperti memfitnah dan lain-lain. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya satu hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dengan niat dan beberapa syarat. Syarat sah dan wajib puasa. Syarat sah puasa sebagai berikut. 1. Islam, orang yang bukan Islam tidak sah puasa. 2. Mumais, artinya dapat membedakan yang baik dengan yang tidak baik. 3. Suci dari darah haid, kotoran dan nifas, darah habis melahirkan. 4. Dalam waktu yang diperbolehkan puasa padanya. Dilarang puasa pada 2 hari raya dan hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 bulan haji. Syarat wajib puasa sebagai berikut. 1. Berakal, orang yang tidak gila dan orang yang gila tidak wajib berpuasa. 2. Balik, umur 15 tahun ke atas atau ada tanda yang lain. 3. Orang yang terlepas dari hukum puasa. 1. Orang yang sedang tertidur hingga ia bangun. 2. Orang gila sampai ia sembuh. 3. Kanak-kanak sampai ia balik. Hukum puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut syiyam dan saum, yang berarti menahan imsak sesuatu menurut syara'. Puasa berarti menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya satu hari lamanya. Puasa ada 4 macam, yaitu pertama puasa wajib, yaitu puasa bulan Ramadan, puasa kafarat, puasa wajib karena sebab tertentu, dan puasa nazar. Kedua, puasa sunnah, puasa yang dilakukan pada waktu-waktu sunnah seperti puasa Senin dan Kamis. Ketiga, puasa makruh, yaitu puasa sehari saja hanya pada hari Jumat atau Sabtu kecuali disertai puasa pada hari sebelum atau sesudahnya. Ketiga, puasa haram, yaitu puasa pada hari yang diharamkan dalam subhab. Ini akan dijelaskan tentang puasa sunnah, dan puasa sunnah sebenarnya tidak ada waktu pembatasan pelaksanaannya. Tetapi ada beberapa yang secara khusus dianjurkan berpuasa, yaitu pertama puasa 6 hari pada bulan Syawal. Sesuai dengan hadis Nabi, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mengiringinya dengan berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, itu akan menjadi puasa seperti puasa setahun. Kedua, puasa di hari Arafah. Khususnya bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah, sebagaimana disebutkan dalam hadis, Rasulullah ditanya orang tentang puasa hari Arafah. Beliau bersabda, puasa itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, puasa hari Asyura, 10 dan Tasawwu' 9 bulan Muharram. Keempat, puasa 3 hari setiap bulan. Disenatkan berpuasa 3 hari, sebaiknya tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan karena Nabi melakukannya. Kelima, puasa hari Senin dan Kamis. Beliau bersabda, hari itu hari yang datang padanya aku dilahirkan, hari yang padanya aku dibangkitkan, dan diturunkan wahyu kepadaku. Keenam, puasa bulan Muharram dan Sya'ban.
Muharram dan Sya'ban. Berpuasa pada Muharram dan Sya'ban merupakan keutamaan. Dalam satu riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah senantiasa berpuasa dan menganjurkan agar umatnya berpuasa pada bulan-bulan tersebut. Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Muharram, dan sebaik-baiknya salat setelah salat fardu adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim. D. Hal-hal yang membatalkan puasa. Ada beberapa hal yang membatalkan puasa, yaitu pertama, makan dan minum. Dalam hal ini masuknya sesuatu ke kerongkongan, badan atau rongga kepala melalui jalan terbuka, mulut, hidung, atau telinga dianggap sama dengan makan dan membatalkan puasa. Kedua, al-huknah, yaitu memasukkan sesuatu ke dalam rongga melalui kemaluan, dubur, atau kubur. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, bersetubuh walaupun tidak sampai keluar mani. Yang kelima, keluar mani dengan sebab mubasyarah, bersentuhan kulit tanpa alas, mencium dan sebagainya. Namun keluar mani tanpa bersetubuhan kulit, misalnya dengan sebab pandangan atau karena mimpi, tidak membatalkan puasa. Keenam, haid, nifas, gila, dan murtad. Hari dilarang berpuasa. Berikut akan saya bacakan hari-hari yang dilarang berpuasa. Yang pertama, Idul Fitri. Tanggal 1 Syawal ditetapkan sebagai hari raya umat Islam. Idul Fitri adalah hari kemenangan yang harus dirayakan dengan bergembira. Syariat Islam telah mengatur pada tingkat haram bahwa pada hari itu tidak diperkenankan seseorang untuk berpuasa. Meskipun tidak ada sesuatu yang bisa dimakan, paling tidak seseorang harus membatalkan puasanya dan tidak berniat untuk berpuasa. Yang kedua, Idul Adha. Hal yang sama juga ada pada tanggal 10 Zulhijjah sebagai hari raya bagi umat Islam. Hari itu diharamkan untuk berpuasa dan umat Islam disunahkan untuk menyembelih hewan kurban dan membagikan kepada fakir miskin, kerabat, dan keluarga. Semua orang diharapkan bisa ikut merasakan kegembiraan dengan menyantap hewan kurban itu dan merayakan hari besar. Ketiga, Hari Tasyrik. Hari Tasyrik adalah tanggal 11, 12, dan 13 pada bulan Zulhijjah. Pada hari itu, umat Islam masih dalam suasana perayaan Idul Adha sehingga masih diharamkan untuk berpuasa. Namun sebagai pendapat mengatakan bahwa hukumnya makruh bukan haram, apalagi mengingat masih ada kemungkinan orang yang tidak mampu membayar dan haji untuk puasa 3 hari selama dalam ibadah haji. Keempat, puasa sehari saja pada hari Jumat. Puasa ini diharamkan hukumnya bila tanpa didahului dengan hari sebelum dan sesudahnya, kecuali ada kaitannya dengan puasa sunnah lainnya seperti puasa sunnah Nabi Daud, yaitu sehari berpuasa dan sehari tidak. Kelima, puasa pada hari Syak. Hari Syak adalah tanggal 30 Sya'ban. Pada hari ini biasanya orang-orang ragu tentang penentuan awal bulan Ramadan karena hilal. Bulan tidak terlihat sehingga tidak ada kejelasan apakah sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Ketidakjelasan ini disebut syak, dan secara syariah umat Islam dilarang berpuasa pada hari itu. Namun ada ulama yang berpendapat tidak mengharamkan tapi hanya memakruhkannya saja. Keenam, puasa selamanya. Seseorang diharamkan untuk berpuasa terus setiap hari meskipun dia sanggup mengerjakannya. Akan tetapi secara syariah puasa seperti itu dilarang oleh Islam. Bagi mereka yang ingin banyak berpuasa, Nabi Muhammad SAW menyarankan untuk berpuasa seperti puasa Nabi Daud, yaitu sehari puasa dan sehari berbuka. Ketujuh, wanita haid dan nifas. Wanita yang sedang mengalami menstruasi atau nifas diharamkan berpuasa karena kondisi tubuhnya sedang dalam keadaan tidak suci dan ada hadas besar. Apabila tetap melakukan puasa, maka ia berdosa. Meskipun demikian, bukan berarti mereka boleh bebas makan dan minum sepuasnya, tetapi menjaga kehormatan bulan Ramadan dan wajib mengganti puasa pada hari lainnya. Kedelapan, puasa sunnah bagi wanita tanpa izin suaminya. Seorang istri harus meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya bila akan mengerjakan puasa sunnah. Jika mendapatkan izin, ia boleh berpuasa, namun bila tidak diizinkan tetapi tetap berpuasa, maka puasanya haram secara syar'i.
Dalam kondisi itu, suami berhak untuk memaksanya berbuka puasa kecuali bila telah mengetahui bahwa suaminya dalam kondisi tidak membutuhkannya. Misalnya ketika suaminya bepergian dan dalam keadaan ihram haji atau umroh atau sedang beriktikaf. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa tidak halal bagi wanita untuk berpuasa tanpa izin suaminya, sedangkan suaminya ada di hadapannya karena hak suami itu wajib ditunaikan dan merupakan fardu bagi istri. Sedangkan puasa itu hukumnya sunnah, kewajiban tidak boleh ditinggalkan untuk mengejar yang sunnah. Yang F, hikmah puasa dilihat dari segi keimanan dan kesehatan. Hikmah puasa dilihat dari segi keimanan sebagai berikut. Yang pertama, A. Ibadah puasa berfungsi sebagai bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Yang B. Puasa berfungsi sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang C. Puasa merupakan konsekuensi logis daripada syahadat. Yang D. Puasa melatih kedekatan dengan Allah dan tunduk secara utuh, total, dan optimal kepada Allah. Yang E. Puasa berfungsi untuk melatih kesucian sikap mental, yaitu kesucian spiritual, emosional, dan intelektual. Yang ke F. Puasa berfungsi untuk melatih kesucian tingkah laku. Yang G. Berpuasa berfungsi untuk melatih diri hidup hemat. Yang H. Berfungsi untuk melatih diri sederhana dan suka memberi serta menolong orang yang sengsara. Jadi, yang dapat kita simpulkan, puasa berarti menahan. Menurut istilah adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan disertai niat. Pembagian puasa menurut Islam ada 4 macam, yaitu puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Syarat puasa terbagi menjadi 2, yaitu syarat wajib puasa dan syarat syah puasa. Cara pelaksanaan puasa yaitu dengan niat pada malam sebelum sahur, berdoa ketika berbuka, dan berpuasa menyegerakan berbuka. Selama berpuasa, hendaknya menghindari segala hal yang dapat membatalkan puasa, memperbanyak amalan, dan giat beribadah selama berpuasa. Sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.